Kehidupan yang baik adalah harapan semua orang. Tapi apa sebenarnya yang membuat kehidupan itu baik? Apakah itu sekadar sebuah impian, atau ada landasan ilmiah yang dapat membantu kita mencapainya? Dalam narasi ini, kami akan menjelaskan konsep kehidupan yang baik dan cara ilmiah untuk memperolehnya. Melalui wawasan ilmiah, psikologi, dan filsafat, kita akan memahami bagaimana kebahagiaan dan makna hidup berperan dalam pencapaian kehidupan yang baik. Bagian 1, apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik adalah konsep yang luas dan relatif. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merasakan kebahagiaan, makna hidup, dan kepuasan dalam hidup mereka. Pemikiran tentang kehidupan yang baik telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Kebahagiaan sebagai komponen utama. Salah satu komponen kunci dari kehidupan yang baik adalah kebahagiaan. Banyak penelitian ilmiah telah mencoba mengukur dan memahami kebahagiaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesehatan fisik, kualitas hubungan sosial, pencapaian pribadi, dan perasaan menyampaikan emosi berperan penting dalam menciptakan kebahagiaan individu. Makna hidup. Selain kebahagiaan, makna hidup juga memiliki peran krusial dalam kehidupan yang baik. Mencari makna dalam tindakan dan pengalaman kita adalah hal yang fundamental bagi manusia. Ketika seseorang merasa hidupnya memiliki makna, itu dapat meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Keseimbangan. Kehidupan yang baik seringkali melibatkan pencarian keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, hubungan, waktu luang, dan kesehatan. Keseimbangan ini membantu seseorang menjaga kestabilan emosional dan mental mereka. Bagian 2, perspektif ilmiah tentang kehidupan yang baik. Psikologi kebahagiaan. Ilmu psikologi telah menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Teori positif dalam psikologi mencoba menjelaskan konsep kebahagiaan sebagai kombinasi dari perasaan positif, kepuasan hidup, dan makna hidup. Studi-studi seperti psikologi positif dan psikologi kesejahteraan memberikan pandangan ilmiah tentang cara mencapai kebahagiaan. Neurosains kebahagiaan. Neurosains juga telah mengidentifikasi dasar biologi dari kebahagiaan. Aktivitas otak, seperti pelepasan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin, berperan dalam memicu perasaan bahagia. Mengetahui dasar neurologi kebahagiaan dapat membantu kita memahami cara mengoptimalkan kehidupan kita. Ekonomi kesejahteraan. Disiplin ilmu ekonomi telah mengembangkan indeks kesejahteraan yang mengukur kehidupan yang baik. Selain aspek finansial, indeks ini juga mempertimbangkan kesehatan, pendidikan, keadilan sosial, dan lingkungan. Ini membantu kita memahami bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bagian 3, pendekatan filsafat terhadap kehidupan yang baik. Utilitarianisme. Dalam filsafat, utilitarianisme adalah salah satu pandangan tentang kehidupan yang baik. Pandangan ini mengklaim bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang adalah tindakan yang baik. Ini menekankan pentingnya memaksimalkan kebahagiaan individu dan kolektif sebagai tujuan utama kehidupan. Eudaimonia. Konsep eudaimonia dalam filsafat Yunani kuno menggambarkan kehidupan yang baik sebagai pencapaian potensi penuh manusia. Ini melibatkan perkembangan pribadi, kebijaksanaan, dan kebijaksanaan moral. Eudaimonia adalah pencarian makna dan tujuan dalam hidup. Kesalehan. Dalam konteks agama, konsep kehidupan yang baik sering dikaitkan dengan kesalehan dan penyediaan tugas agama. Hal ini dapat mencakup pengabdian kepada Tuhan, penghormatan terhadap nilai-nilai agama, dan kehidupan yang bermoral. Bagian 4, langkah-langkah menuju kehidupan yang baik. Menentukan nilai dan prioritas. Langkah pertama menuju kehidupan yang baik adalah menentukan nilai-nilai pribadi dan prioritas. Ini melibatkan refleksi diri untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Memelihara kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah landasan kehidupan yang baik. Menjaga tubuh dan pikiran kita dalam kondisi optimal merupakan langkah penting. Ini termasuk mengadopsi pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres. Hubungan sosial yang sehat. Hubungan sosial yang positif merupakan faktor kunci dalam kehidupan yang baik. Menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja adalah penting. Pengembangan diri. Menjelaskan diri adalah upaya terus-menerus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini bisa melibatkan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan eksplorasi minat pribadi. Menetapkan tujuan.
Tujuan dalam hidup memberikan arah, berkontribusi kepada masyarakat, membantu orang lain dan berkontribusi kepada masyarakat adalah cara untuk merasa puas dan memiliki makna dalam hidup. Kegiatan-kegiatan amal dan pelayanan masyarakat dapat membantu menciptakan perasaan puas. Menerima perubahan, kehidupan selalu berubah, dan menerima kenyataan ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang baik. Kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang dengan perubahan adalah keterampilan yang berharga. Bermeditasi dan refleksi. Meditasi dan refleksi adalah cara untuk memikirkan hidup kita, menemukan makna, dan mencapai ketenangan batin. Ini membantu kita mengatasi stres dan meningkatkan kesadaran diri. Kesimpulan, kehidupan yang baik adalah tujuan yang dicari oleh banyak orang, dan dapat dicapai melalui berbagai cara. Konsep ini tidak hanya berdasarkan perasaan bahagia tetapi juga pada makna hidup dan perasaan memuaskan. Melalui perspektif ilmiah, psikologi, neuroscience, ekonomi, dan filsafat, kita dapat lebih memahami apa arti hidup.